Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun, ya, walaupun orang kafir, orang munafik, orang musyrik semuanya keberatan kepada iman kita, tapi kita tetap insya Allah ada di atas keimanan, ya Bu, ya. Amin, insya Allah. Ini kayaknya saya menghadapi semuanya ahli Quran itu, Bu, ya. Insya Allah. Ya, wajahnya pada teduh-teduh, ya. Iyalah, kalau kesini wajahnya teduh, ya Bu, ya. Masa wajah garang, ya. Iya. Garangnya kalau sama siapa, Bu? Jangan, ya Bu, ya. Masuk sama suami garang. Jangan, ya Bu, ya. Kalau sama suami disuguhin garang asem aja, bagus, ya. Ya. Baik, ibu-ibu sekalian, saya bawa HP, ya, untuk pengingat waktunya. Orang itu kadang kalau udah ngomong lupa berhenti, ya. Biar nggak lupa berhenti, ya, saya dikasih waktu 45 menit oleh panitia. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang dirahmati oleh Allah, pertemuan yang ada di dalam koridor keridhoannya. Ibu-ibu udah wisuda belum? Oh, belum. Kirain jam 8 tadi udah wisuda belum, ya? Oh, habis ini wisuda. Ini semuanya wisuda nih. Oh, enggak. Ada yang enggak lulus, ya? Oh, ada yang lihat aja. Ini wisuda apa nih ceritanya? Oh, tahsin. Oh, ada yang lulus tahfiz berapa juz? Oh, juz 1. Allah, hebat deh ibu-ibu semua nih. Ya, insya Allah kita semua jadi ahlul Quran beserta keluarga kita, ya Bu, ya, sehingga kita bisa menjadi ahlullah di muka bumi. Ibu-ibu, saya dikasih tema oleh panitia apa tadi tentangnya tuh? Al-Quran cahaya Ramadan, Bu, ya. Pokoknya intinya Al-Quran sama Ramadan gitu, Bu, ya, cluenya, ya. Baik, sebelumnya saya akan membacakan ayat Al-Quran. Insya Allah nih ibu-ibu hafal, ya. Oh, mudah-mudahan, ya. Ini ayat ini sering diulang terutama ketika bulan Ramadan juga, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an, bulan yang di dalamnya itu diturunkan Al-Quran. Terus fungsinya Al-Quran apa? Di sini juga dijelaskan oleh Allah sepintas, ya. Hudal linnas, petunjuk, hudan itu petunjuk, linnas untuk siapa, Bu? Untuk semua manusia, ya. Kemudian wabayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai bayinat apa, Bu? Penjelasan. Kalau ada yang nggak jelas, nyari kejelasan di Al-Quran, kira-kira gitulah maksudnya, ya. Dan penjelasan mengenai petunjuk itu, dan sekaligus Al-Quran itu adalah Al-Furqan atau pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, ibu-ibu, ayat ini populer sekali, ya, ketika bulan Ramadan juga. Mudah-mudahan di luar Ramadan ibu-ibu juga tetap nempel nih ayat ini, ya. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kita tahu ibu-ibu, bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh kemuliaan. Kenapa? Di antaranya bulan Ramadan itu ada salah satu harinya, yang salah satu malamnya itu bila kita beribadah di dalamnya, dalam malam itu kadarnya sama seperti 1000 bulan. 1000 bulan itu lama apa sebentar, ibu-ibu? Lama pakai banget, ya. Padahal modal kita cuma 1 hari, tapi dibalasnya Allah 1000 bulan. Itu berarti
Malam itu malam yang istimewa, ya. Dan malam itu adanya kapan? Di bulan Ramadan. Tanggal berapa? Wallahu a'lam, ya. Kalau tanggal 27 Ramadan itu apa, Bu? Itu 17 Ramadan. Nuzulul Quran maksudnya? Ya, jadi bukan Lailatul Qadar ya, Bu, ya. Tapi Al-Quran diturunkan ke bumi itu tanggal 17 Ramadan, ya, alias ketika Nabi Muhammad mendapatkan ayat pertama kali, ya, Bu, ya. Nah, saya kembali lagi ke keistimewaan bulan Ramadan. Keistimewaan bulan Ramadan itu udahlah di dalamnya ada malam 1000 bulan, terus pahala beribadah atau berbuat kebaikan di dalamnya itu akan dilipat gandakan. Pahalanya perbuatan wajib, misalnya kita melakukan sholat fardu nih, Bu, itu pahalanya dilipat gandakan, ya, minimal 70 kali. Kemudian kalau pahala perbuatan sunnah, pahalanya dilipat gandakan seperti pahala perbuatan wajib. Nikmat nggak, Bu? Ya, saat Ramadan itulah saat obral, Bu, ya. Obral apa, Bu? Ya, obral pahala. Jadi kita jangan nyari obral malah sibuk ke Tamsid gitu, ya. Ke Tamsid, ke Tanah Abang, aduh itu menggiurkan semuanya. Ya nggak apa-apa, belanja itu nggak salah, ibu-ibu, boleh belanja itu, tetapi ada yang lebih diutamakan dari itu semua, ya. Kemudian di bulan Ramadan itu juga pintu ampunan Allah terbuka sangat lebar. Sebagaimana arti kata Ramadan sendiri itu artinya apa, Bu? Ramadan dari sisi bahasa itu artinya, ya, membakar atau panas yang membakar. Maksudnya membakar apa? Membakar dosa kita, ya, Bu, ya, seperti itu. Walaupun arti harafiahnya, arti membakar itu berkaitan juga dengan tradisi orang zaman dahulu itu ketika mau masuk bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan anggap sebagai bulan suci bukan oleh kita saja, Bu, bukan oleh Nabi Muhammad dan seterusnya saja, tapi sejak zaman sebelum Nabi Muhammad pun itu bulan namanya sudah Ramadan, ya. Kenapa? Karena di masa jahiliyah dulu itu orang-orang kalau mau, kan Ramadan dianggap bulan suci, ya, Bu. Jadi sebelum bulan suci mereka sibuk bebersih senjata. Nah, karena kalau bulan Ramadan nggak boleh perang. Nah, jadi untuk persiapan perang entar itu senjatanya diasah dulu, Bu. Nah, diasah dengan dibakar. Ya, itu sebelum bulan Ramadan gitu, ya. Jadi ketika bulan Ramadan itu nggak ada perang, adanya siap-siap untuk perang berikutnya. Yaitu namanya zaman jahiliyah, ya, Bu, ya, seperti itu. Itu salah satu kisah aja mengapa kemudian bulan ini dinamakan bulan Ramadan, karena orang pada sibuk untuk bakar-bakar itu alat senjata itu. Itu mah versi jahiliyah, ya, Bu, ya. Orang jahiliyah menamakan Ramadan seperti itu karena itu bulan persiapan untuk nanti habis Ramadan. Ya, kalau bagi kita Ramadan itu bulan kesempatan membakar dosa-dosa kita. Kemudian ketika Ramadan kita tahu pintu neraka ditutup, kemudian setan-setan dibelenggu, ya, Ibu, ya. Itu artinya saya cuma ingin kita mengambil intinya aja, Bu, bahwa Ramadan itu bulan yang sangat mulia. Kemudian siapa yang menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan itu? Allah, tapi melalui malaikat Jibril, ya, Bu, ya. Kita tahu malaikat Jibril itu malaikat yang paling mulia, ya, pemimpinnya, panglimanya para malaikat. Bahkan di dalam Al-Quran beliau mendapat sebutan juga Ruhul Kudus, ya, seperti itu. Jadi Al-Quran itu sudahlah diturunkan di bulan yang mulia, yang ngebawa itu malaikat Jibril juga malaikat yang mulia. Diturunkannya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang paling mulia juga, gitu, ya. Jadi begitulah Al-Quran itu diliputi dengan berbagai kemuliaan. Udah turunnya di bulan paling mulia, yang bawa itu malaikat yang paling mulia, diturunkannya kepada Nabi yang paling mulia,
Karena itu Al-Quran itu sungguh mulia. Ya, seperti itu. Nah, kan kita beriman ya Bu kepada Al-Quran. Nah, kita beriman kepada Al-Quran itu kira-kira Bu, kalau kita nih Bu ya, ngaku senang sama suami kita, cinta sama suami kita, itu sebenarnya suami kita percaya nggak Bu? atau suami kita bilang sama kita cinta sama kita, itu sebenarnya percaya nggak? Percaya. Kenapa percaya? Hah? Melihat pengorbanan kita. Ibu berkorban apa Bu? Oh, waktu. Iya, iya. Ibu-ibu, maksud saya gini, kita itu ngaku beriman, kan kita ngaku beriman kepada Allah, kita ngaku beriman kepada Al-Quran, ya. Nah, sebenarnya Allahnya percaya nggak sama kita? Bahwa kita beriman kepada Allah dan kita beriman kepada Al-Quran itu, Allah percaya nggak sama kita? Hah? Kira-kira percaya nggak? Percaya melihat apa Bu? Melihat kesungguhan kita. Benarkah Ibu sungguh-sungguh? Ibu-ibu sungguh-sungguh cinta sayang sama Al-Quran? Buktinya apa? Belajar. Oke, sip. Ya, memang Bu, kata Nabi Muhammad nih Bu ya, hadis riwayat Bukhari ya, sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Idih, nggak ada pilihan yang lain Bu. Pilihannya cuma dua, belajar atau mengajar. Jadi ibu-ibu kita semua termasuk saya Bu ya, harus ada dalam satu di antara dua kondisi itu atau dua-duanya. Sedang belajar Al-Quran atau sedang mengajarkan Al-Quran. Nggak ada, Bu saya cuti dulu ya Bu, tahsinnya. Terus setelah cuti, masuk lagi lupa semua pelajarannya. Waduh, gurunya puyeng itu Bu. Bu turun kelas ya Bu ya. Turun kelas. Ya, kadang-kadang ada yang turun kelas, nggak masalah turun kelas. Kan kita niatnya belajar ya Bu. Ya seperti itu. Nah, kadang-kadang ibu-ibu kita itu mengaku-ngaku ya. Sebenarnya kitanya bersungguh-sungguh Bu. Bersungguh-sungguh dalam hal apa? Bersungguh-sungguh dalam hal pengakuannya. Kalau dalam hal pembuktiannya belum tentu Bu, kita itu dianggap sama Allah. Ya, ibu-ibu, saya mau menceritakan sedikit, ini cerita aja ya Bu ya. Saya punya teman, yang teman saya itu anaknya itu hafiz Al-Quran. Dia hafiz Al-Quran, masih muda ibu-ibu, masih bujang. Ada yang mau? Masih bujang ya, hafiz Al-Quran. Nah, anak itu Bu masih kuliah ya, masih kuliah ambil S2 di Mesir. Kalau dia pulang kampung ibu-ibu, kata ibunya gimana? Itu anak saya ya, kalau pulang kampung saya melihat, artinya kalau pulang kampung kan dia ibunya lihat, kalau nggak pulang kampung ibunya nggak lihat kan. Nah, apa yang dilihat oleh ibunya? Anak itu setiap saat mulutnya baca Al-Quran Bu. Dan dia lebih suka membaca, walaupun dia hafal tetap pegang Al-Quran, tetap pegang mushaf Al-Quran, karena di situ ada keutamaan juga Bu. Ya, seperti itu. Anaknya itu kerjaannya baca Al-Quran melulu, setiap saat. Ibunya sampai kalau mau minta tolong apa-apa itu ewo tahu ya Bu, nggak enak gitu ya. Mau nyuruh ini, lagi baca Al-Quran. Mau lagi baca Al-Quran. Akhirnya sampai suatu ketika anak itu bilang, Umi, kalau Umi mau nyuruh aku apa-apa jangan pakai Umi, suruh aja aku suruh apa gitu ya. Mungkin anaknya bingung ya, karena baru pulang kampung jauh-jauh dari luar negeri gitu kan, di rumah nggak disuruh ngapa-ngapain kadang gitu ya Bu ya. Kita sama anak-anak kita, kalau anak kita pulang dari pesantren nggak disuruh apa-apain, dibiarin tidur aja. Hafalannya bablas. Jangan ya Bu ya, jangan seperti itu ya. Nah, ini anak itu bilang, Umi kalau mau nyuruh aku apa silahkan Mi, suruh aja Mi, aku suruh apa, bilang aja jangan pakai hukum. Memang ini anak soleh banget ya Bu ya.
udahlah dia hafal Al-Quran, udahlah dia taat banget sama orang tuanya. Akhirnya orang tuanya kalau nyuruh dia, Mas tolong disapuin halaman gitu ya, dia sambil nyapu sambil tetap di Al-Quran Bu. Terus seperti itu, Al-Quran tidak pernah lepas dari mulutnya. Kata si ibu, itulah yang dinamakan suka sama Al-Quran. Suka sama Al-Quran, cinta sama Al-Quran. Jadi pengennya deket terus sama Al-Quran. Nah, kita kira-kira gimana Bu? Nah gitu ya, kita kira-kira gimana ya? Basa-basi ya? Mudah-mudahan sih diterima Allahnya, nggak basa-basi ya Bu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menerangkan kepada ibu-ibu tentang bagaimana sih membuktikan bahwa kita itu cinta Al-Quran ya. Bagaimana supaya Allah itu percaya gitu bahwa kita itu tulus gitu Bu, cinta sejati gitu sama Al-Quran ya. Allah berfirman di dalam Al-Quran ini, surat Al-Ankabut ayat 2. Di sini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, kata Allah nih Bu ya, ahasiba, itu apakah, hasiba itu kamu kira, kamu mengira gitu. Apakah kamu mengira gitu ya. Ahasiban nas, anas apa Bu? Manusia. Apakah manusia mengira gitu. Ayyutraku, ayyutraku itu artinya bahwa Allah itu akan membiarkan kamu begitu saja. Ayyaqulu, dengan hanya kamu mengatakan amanna, kami beriman. Wahum la yuftanun, wah itu dan hum itu mereka, yuftanun apa Bu? Yuftanun itu dari kata, itu kalau kita pernah dengar kata yang umum di kita itu fitnah Bu. Fitnah itu apa Bu? Ujian. Nah, fitnah itu bukan aku dikatain jelek padahal enggak loh. Nah, bukan itu Bu ya, yang dimaksud fitnah di sini adalah ujian. Jadi wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Jadi terjemah lengkapnya Bu, apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja hanya dengan mengatakan bahwa kami beriman dan mereka tidak diuji. Artinya apa? Allah itu ya akan menerima pengakuan kita ya Bu, menerima pengakuan kita bahwa kita beriman dengan apa Bu? Dengan ujian. Tidak ngaku-ngaku doang Bu. Kalau ngaku-ngaku aja ya, ngaku-ngaku aja kemudian dibiarkan, udahlah pokoknya orang itu udah ngaku ya, udah ngaku beriman. Sama Bu kayak kita udah ngaku cinta tapi nggak ada buktinya, ya susah dipercaya. Nah sekarang kalau kita mengaku beriman, buktinya apa? Itu ada di ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ujian di sini maksudnya adalah tuntutan Bu. Tuntutannya Allah dengan pengakuan keimanan kita itu apa? Ya, dalam hal ini adalah iman kita kepada Al-Quran. Jadi ketika kita itu mengaku kepada Allah bahwa ya Allah saya beriman kepada Al-Quran. Ibu semua beriman kepada Al-Quran ya Bu ya. Insya Allah kan rukun iman salah satunya adalah beriman kepada kitab Allah termasuk Al-Quran. Ketika kita mengaku beriman kepada Al-Quran, maka Allah memberikan ujian alias tuntutan kepada kita semua agar pengakuan kita itu bisa dibenarkan oleh Allah. Nah itu yang ingin saya uraikan pada kesempatan pagi ini ya, waktunya kurang 15 menit saya ngebut ya Bu ya. Ya intinya gitu sih ya, intinya gitu Bu yang ingin saya sampaikan. Kita ngapain sih terhadap Al-Quran itu, kita harus ngapain gitu. Ternyata Al-Quran itu nggak hanya dibaca aja Bu. Memang kita bulan Ramadan nih, bulan Ramadan itu bulannya orang ngebut-ngebutan baca Al-Quran tuh ya, sampai hatam berapa kali. Tapi ternyata tugas kita bukan hanya membaca saja, untuk membuktikan cinta itu tadi loh Bu, untuk membuktikan iman itu tadi loh Bu ya. Kan kita berkepentingan
pengakuan iman kita itu diakui oleh Allah. Butuh nggak Bu pengakuan dari Allah? Butuh ya. Jangan sampai kita apa Bu, pokoknya aku udah beriman, udah selesai ya. Tidak begitu, tetapi banyak tuntutan-tuntutan iman kita terhadap Al-Quran ya. Yang pertama, tuntutan iman terhadap Al-Quran adalah akrab dengan Al-Quran. Bagaimana untuk akrab dengan Al-Quran? Yang pertama dengan tilawah alias membaca. Jadi membaca itu salah satu tuntutan iman kita kepada Al-Quran. Tapi tidak hanya itu ya, nanti akan saya jelaskan tuntutan iman kita kepada Al-Quran itu apa saja. Yang pertama adalah tilawah. Tilawah itu ibu-ibu, tilawah itu artinya apa Bu? Membaca Al-Quran. Usahakan ibu-ibu membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar, sesuai makhrajnya, sesuai sifatnya, sesuai apa Bu namanya, hukum-hukum bacaannya. Jangan 12 ya, nggak jelas makhrajnya, nggak jelas sifatnya, tanda bacanya, nggak peduli. Itulah pentingnya kita belajar tahsin ya, seperti itu. Misalnya saja ketika kita mengucapkan kul pakai o sama kul ya, itu makhrajnya itu bedanya tipis banget Bu ya. Huruf qaf makhrajnya di mana Bu? Siapa yang sudah ujiannya lulus? Di mana? Di pangkal lidah paling belakang ya, boleh pangkal lidah paling belakang atau pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak. Langit-langit kita ada yang keras, ada yang lunak Bu ya kan. Kalau yang depan sini mah keras ya, kalau belakang lunak ya. Nah, huruf qaf itu pangkal lidah ketemu sama langit-langit yang lunak. Sedangkan huruf kaf di mana Bu? Di depan apa Bu? Di depan huruf qaf. Jangan keliru ya. Depan mana ya? Udah pokoknya di situ di bukunya tulisannya di depan. Ya, tapi nggak ngerti yang dimaksud di depannya, agak di depannya. Gitu kan Bu tulisannya ya. Itu agak lagi ya. Agak gimana maksudnya? Maksudnya adalah kalau tadi di pangkal lidah ketemu sama langit-langit yang lunak, kalau huruf kaf di pangkal lidah sama pangkal lidahnya, tapi ketemu langit-langit antara perbatasan antara yang lunak sama yang keras. Ya, jadi agak kedepanan dikit gitu. Nah, seperti itu. Bedanya dikit banget ibu-ibu, tapi maknanya bedanya cuma besar. Kalau pakai qaf kul artinya katakanlah. Kalau pakai kaf kul artinya makanlah. Lah, bagaimana itu kalau kita ngawur bacanya? Kita sholat, qul huwallahu ahad, kata apa? Makanlah. Tuhannya disuruh disantap. Bagaimana itu? Ya, salahnya fatal. Jadi tilawah itu harus diperhatikan. Itu tadi ya Bu ya, hukum bacaan, makhraj, sifatul huruf. Itulah mengapa kita semua sebenarnya wajib Bu ikut tahsin itu ya. Jangan ikut tahsin itu suka ya, yang suka aja deh, yang kepengen aja deh. Enggak Bu, kita tadi itu mau membuktikan iman masalahnya ya. Mau membuktikan iman itu salah satunya tilawahnya harus benar. Nah, untuk menuju benar bagaimana? Jangan nyerah Bu ya. Kalau kita bacaannya belum benar ya jangan, udahlah cukuplah segini aja. Insya Allah Allah Maha tahu. Nah, itu jadi senjata. Allah Maha tahu niatnya kita. Oh, bukan begitu Bu. Allah memang Maha tahu niatnya kita, tetapi keimanan kita itu perlu bukti ya. Bukti itu perlu kesungguhan. Baik. Nah, tilawah itu udahlah pahalanya besar. Kemudian Al-Quran kelak di akhirat bisa menjadi syafaat bagi kita. Syafaat itu artinya apa Bu? Pembela ya, pembela bagi kita. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW di sebuah hadisnya dikatakan kalau kita itu berkumpul di sebuah majelis nih di dalam rumahnya Allah gitu ya, di masjid ya. Kemudian di situ kita mempelajari Al-Quran ya, maka malaikat akan datang ya Bu ya di situ, dan Allah akan menurunkan
sakinah warohmah. Jadi sakinah warohmah itu nggak hanya diucapkan pas mau nikahan doang, Bu, ya. Orang baca Al-Quran itu juga menurunkan sakinah dan rahmah, ya, seperti itu. Nanti yang udah ditinggal suaminya bagaimana dong sakinah rahmahnya? Kalau hanya lewat berkeluarga saja, ya, sakinah rahmahnya bisa lewat baca Al-Quran. Itu janjinya Allah, ya, lewat Nabi Muhammad. Sakinah itu rasa tenang, ya, baca Al-Quran jadi tenang, ya. Saya punya kisah ibu-ibu, saya punya teman yang saya itu menghadapi sebuah masalah yang rumit, nggak bisa jalan keluar, nggak tahu jalan keluarnya apa, nggak ngerti apa yang harus dilakukan gitu ya. Akhirnya dia pelariannya ke Al-Quran, tilawah terus, berhenti itu cuma kalau mau makan, mau sholat, mau tidur berhenti, di luar itu tilawah terus sampai akhirnya ketemu solusinya. Ya, itu namanya Allah turunkan sakinah, tenang, nggak kemerungsung, ya, nggak kejibukan, ya, nggak depresi. Nah, kalau depresi ujungnya apa, Bu? Ya, naudzubillah min dzalik, ya. Depresi ujung-ujungnya itu bunuh diri. Bunuh diri itu awalnya pasti depresi, ya. Depresi dengan cemas lain nggak, Bu? Beda nggak? Bedanya apa? Sebenarnya gampangnya itu, ya, orang cemas itu takut mati, orang depresi malah pengen mati. Nah, itu bedanya, ya. Jadi jangan sampai kalau kita menderita kecemasan dibiarkan begitu saja. Kalau ibu cemas terhadap sesuatu, berdoalah kepada Allah, mengadu kepada Allah, tetapi berbicaralah dengan manusia, ya, Bu, ya. Berbicaralah dengan mungkin sahabat, nih ada Bu Sifah nih di sini, ya. ada siapa lagi? Ya, saya kenalnya Bu Sifah doang nih sama Bu Santi di sini, ya. Oh, Bu. Ya, insya Allah ibu-ibu di sini orang-orang yang baik yang bisa menerima curhatan dari temannya. Curhat itu penting, Bu, nggak apa-apa. Orang curhat itu tidak menunjukkan kelemahan dan kekalahan, bukan, ya. Karena curhat itu, berbicara itu salah satu terapi juga untuk menghilangkan kecemasan sehingga tidak meningkat menjadi depresi. Maaf ya, Bu, ini jadi meleset sedikit ke kedokteran, ya. Ya, bawaan, Bu, ya. Ya, begitu. Baik. Dan kemudian orang yang tilawah Al-Quran itu akan dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Coba, Bu, dibangga-banggakan di hadapan para malaikat, apa nggak top itu? Ya, Ibu coba, Bu, dibanggakan sama Presiden Prabowo lagi pidato, nyebut namanya Ibu di hadapan Menteri Kabinet. Apa Ibu hidungnya nggak kembang kempis itu? Wah, kembang kempis, langsung tumbuh gitu, ya, Bu, ya. Ya, ini dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan bukan sidang kabinet, di hadapan para malaikat. Itu sungguh mulia. Kemudian akrab dengan Al-Quran yang kedua adalah tadabbur atau memahami isi Al-Quran apa. Memahami itu penting nggak, Bu? Lah, ya, penting. Orang Al-Quran itu adalah hudal linnah tadi, ya, Bu, ya, petunjuk bagi manusia. Atau di surat Al-Baqarah, awal-awal Al-Baqarah itu disebut apa, Bu? Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Lawang itu petunjuk kok nggak dibaca? Ibu baca bahasa Arabnya, tahu artinya nggak? Nah, kalau nggak tahu artinya, jangan nekat, Bu. Jangan nekat mengaku-ngaku Al-Quran itu sebagai pedoman, tapi nggak ngerti isinya. Ibu nanti sama saja dengan ibu masukin anak ibu ke sekolahan, ya, masuk ke sekolah apa di sini, sekolah yang dekat, itu Inrop, ya, apa namanya? Ya, pokoknya masuk sekolah lah misalnya, ya. Ibu-ibu masukin anak sekolah, terus sekolahnya ngeluarin surat edaran. Hari ini, hari Senin seragamnya ini, hari Selasa seragam ini, Rabu seragam ini. Itu kan surat edaran itu pedoman, Bu. Buat siapa? Buat kepala sekolahnya? Ya, bukan. Buat orang tua murid. Biar apa? Biar dibaca. Nah, ibu nekat nggak baca? Alah, surat begini aja. Alah, anaknya masuk sekolah seragamnya keliru. Nah, ditegur nggak, Bu?
ditegur. Waktu ditegur orang tua gurunya nanyanya gimana sama ibunya? Ibu dibaca enggak Bu itu? Gitu Bu. Kita mengaku beriman kepada Al-Quran, mengaku Al-Quran itu sebagai pedoman, tapi kita nggak mau baca isinya, cuma dibaca lafalnya doang. Dapat pahala, iya dapat pahala Bu, tetapi mana bukti pengakuannya? Pengakuan bahwa kita menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman mana? Nah begitu ya Bu ya, karena itu kita wajib mentadaburinya. Wajib mentadaburinya. Tadabur itu artinya menghayati, memahami isinya. Karena itu wajib pula Bu, udahlah kita wajib ikut tahsin, wajib ikut apa lagi Bu? Ikut ya bagus kalau bisa bahasa Arab ya, tapi minimal itu wajib ikut kajian Bu. Jangan males ya ikut kajian, terutama yang membahas isi Al-Quran itu apa gitu. Itu karena bagian dari pembuktian iman kita ya. Baik, kemudian setelah tadabbur adalah melaksanakan isinya ya. Melaksanakan isinya itu sudah jelas Bu. Bagaimana mungkin kita mengimani Al-Quran tanpa melaksanakan isinya? Ini semua Bu yang saya sampaikan nanti sebenarnya itu semua ada dalilnya. Cuman kalau saya baca dalilnya satu persatu waktunya habis. Sekarang aja waktunya tinggal 1 menit ya. Kemudian yang berikutnya adalah menghafalnya. Jadi bagian dari kewajiban tuntutan iman kita kepada Al-Quran itu adalah yang pertama tadi adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran isinya adalah membacanya, mentadaburinya, melaksanakannya. Yang keempat, menghafalnya. Alhamdulillah di sini Ibu juga semangat ya menghafal. Tapi Bu jangan buru-buru Bu. Maksud saya jangan buru-buru. Aku pengen kayak temanku itu sudah hafal. Padahal bacaan Al-Qurannya belum benar. Benerin dulu Bu baca Al-Qurannya ya. Saya sering itu Bu. Saya nanya ya sama murid ngaji saya. Ibu mau setoran apa? Saya wajibkan dia setoran surat 30 ya, surat An-Naba. Suatu ketika dia lupa belum menghafal. Jadi ketika maju di hadapan saya, Mbak Ainun saya belum nambah hafalan, saya mau nyetor hafalan saya yang sudah lengket aja ya Bu. Apa itu? Surat Al-Mulk. Boleh, silahkan ya. Dia setorannya surat Al-Mulk, disuruh An-Naba malah Al-Mulk Bu ya. Nah saya dengerin Bu, waduh itu panjang pendek hilang. Oh alah, panjang pendek nggak karuanan, tasbih hilang semua Bu ya. Jadi bacaannya tuh bablas karena saking Al-Mulk itu sudah terbiasa di pengajian-pengajian diulang-ulang, tapi tidak dipelajari cara bacanya gitu. Jadi malah baru bunyi satu ayat sudah saya salahkan, bunyi lagi salah lagi, akhirnya kayak gini, udah deh Bu, udah aja ya Bu ya. Nggak jadi. Nggak jadi, padahal tadinya pede banget Bu mau setor satu surat itu ya, tapi ternyata ya itu. Jadi tahsin dulu Bu ya, jangan buru-buru kepengen menghafal Al-Quran. Nah kewajiban tuntutan iman yang kedua tadi kan berinteraksi Bu ya. Yang kedua adalah mentarbiyah diri. Tarbiyah itu pendidikan ya, mendidik diri dengan Al-Quran, mendidik diri dengan panduan Al-Quran. Yang ketiga adalah menerima dan tunduk pada hukum-hukumnya. Menerima dan tunduk pada hukum-hukumnya, ini penting Bu. Jangan sampai ibu-ibu ada ayat Al-Quran yang membolehkan poligami, ibu terima enggak? Nerima ayatnya. Kalau kita nggak mampu melaksanakan bukan salah kita, gitu Bu. Nerima ayatnya, nerima itu kebenaran dari Allah ya. Jadi jangan dipertentangkan dengan kemampuan kita. Ya kalau kita nggak mampu Bu, kalau karena poligami kemudian menjadikan ibadah kita berantakan, menjadikan ketaatan kita berantakan, ya nggak apa-apa menolak poligami, boleh pakai banget ya. Yang nggak boleh itu menolak ayatnya itu ya, seperti itu. Baik, lanjut Bu ya. Satu lagi kewajiban kita atau tuntutan iman kita terhadap Al-Quran adalah menyerukan kepada orang lain atau mendakwahkannya. Nah ini nih ibu-ibu pengurus masjid ini ya,
itu melaksanakan tuntutan ini, yaitu mendakwahkan Al-Quran. Ya, karena kita nggak cukup Bu dengan membaca doang, membaca kenceng, wah ngebut pokoknya apa sebanyak-banyaknya ini bulan Ramadan, tidak cukup Bu. Ya, harus memahami isinya. Kapan dong Bu memahami isinya? Nanti kalau kita baca terjemahnya, baca Al-Qurannya jadi nggak ada. Ibu sediakan waktu, misalnya begini Bu, dalam satu hari saya bertekad 15 menit untuk membaca terjemah Al-Quran misalnya, kayak gitu. Atau nggak usah lama-lama deh, 10 menit atau 5 menit. Dalam satu hari saya mau 5 menit baca terjemah Al-Quran. Insya Allah itu sudah merupakan satu bukti Bu, bahwa itu mengimani Al-Quran itu komplit paketnya, tidak hanya membaca saja tetapi juga memahami isi. Nanti kalau 5 menit sudah oke, Anda bisa nih bertahan 5 menit setiap hari baca terjemah Al-Quran, tingkatkan 10 menit, tingkatkan 15 menit. Itu satu hari 24 jam dikurangi 15 menit, sisanya masih banyak Bu. Ya seperti itu. Atau Ibu kumpul nih 10 orang, bikin kayak semacam order gitu ya, tetapi satu hari satu halaman baca terjemah Al-Quran. Insya Allah Bu, kan Al-Quran itu kan 600-an halaman ya, 600 halaman. Kalau sehari satu halaman berarti 2 tahun khatam Bu. Udah ada yang pernah khatam baca terjemah Al-Quran? Perlu ditingkatkan nih sungguh-sungguhnya, biar pengakuan imannya diakui sama Allah ya, diterima sama Allah ya. Baik, tuntutan iman yang terakhir, ini udah mau terakhir nih Bu, udah mau wassalamualaikum ya. Nah, tuntutan iman yang terakhir terhadap Al-Quran adalah menegakkan Al-Quran di muka bumi. Itu merupakan kewajiban kita, menegakkan Al-Quran di muka bumi. Bagaimana mau menegakkan Al-Quran di muka bumi kalau kita sibuk sama diri sendiri? Tidak bisa Bu. Sibuk nih Bu, sibuk sama dirinya sendiri. Aku mau target kata Al-Quran yang banyak, terus dia nggak datang-datang ke masjid. Di masjid nggak ada orang yang ngajar takdim. Di masjid nggak ada orang yang dengerin hafalan Al-Quran orang lain. Semuanya sibuk sama dirinya sendiri. Seperti itu kan? Ya enggak. Ya, Al-Quran itu pada waktunya nanti memang harus ditegakkan di muka bumi. Nah, bagaimana menegakkan Al-Quran di muka bumi? Bagaimana mendakwahkan Al-Quran itu? Kalau kita hanya sibuk sama diri sendiri. Karena itu, subhanallah, saya bersyukur sekali ibu-ibu yang melihat ibu-ibu di sini pada bersemangat memakmurkan masjid ini dengan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Itu luar biasa. Insya Allah itu bagian penting Bu, ya, dari diri kita untuk membuktikan itu di hadapan Allah, pengakuan iman kita agar diterima. Mudah-mudahan seperti itu ya Bu. Jadi pengakuan kita tidak hanya lip service aja Bu, ngaku-ngaku, tapi Allah, gimana aku bisa percaya ya sama orang yang pengakuannya begini, ngaku-ngaku bahwa imannya kepada Al-Quran, tapi baca Al-Quran, baca terjemahnya Al-Quran saja belum kata ya. Kembali lagi Bu, bagaimana bisa menjadikan Al-Quran itu pedoman kalau isinya aja nggak tahu ya. Ibu-ibu tahu isinya Al-Quran? Insya Allah tahu Bu, semua kan punya terjemahan ya Bu ya, tahu insya Allah, asal kita sempatkan waktu untuk membacanya ya. Tapi kalau kita nggak menyempatkan waktu, nggak meluangkan waktu, ya selamanya kita nggak akan tahu ya, seperti itu. Baik ibu-ibu, dari saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf molor berapa menit ini, molor 7 menit ya. Kepada pembawa acara saya minta maaf ya, molor ya 7 menit ya. Pada ibu sekalian, silahkan dilanjutkan acaranya. Dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.